Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan sebelumnya saya ucapkan tak lupa terima kasih juga kepada Ibu Miftahul Jannah, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Izinkan saya, eh, Ketua kelompok ini untuk mempresentasikan hasil berwirausaha kami. Selanjutnya. Baik, untuk anggota kelompok ini yang pertama saya sendiri Nangrol Kausar, kemudian yang kedua ada Agnatanya Deka, Auri Hamurwani, Ismia Nawidi Safitri, Muhammad Rizki, Ade Iva Arifin, Akbar Jati Laksono, Muhammad Zaki Naufal, Fitri Kenisa Bilkisti, Muhammad Tiara Aini Rosa, dan Cinta Valentina. Baik, untuk latar belakang, Blitzful Bites ini adalah sebuah brand yang berdedikasi dalam menghadirkan cemilan berkualitas tinggi dengan dua produk unggulan yaitu Chocoban, Chocobanana, dan Cheese Roll. Kemudian produk pertama Chocoban ini merupakan perpaduan sempurna antara pisang dan coklat. Pisang yang digunakan dibalut dengan adonan kulit lumpia tipis dan diisi dengan gigitan pertama dan diisi dengan coklat menghasilkan tekstur yang unik, renyah di luar dan lumer di dalam. Kemudian untuk cheese roll itu produk kedua dari Blissful Bites itu adalah sajian yang tak kalah menarik, keju berkualitas tinggi, dibalut dan digulung dengan adonan kulit lumpia, menghasilkan cemilan yang gurih, manis, dan renyah. Untuk salah satu keunggulan utama Blissful Bites ini adalah penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi. Setiap bahan dipilih dengan seksama yang menghasilkan produk akhir tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki tekstur yang tepat. Kemudian untuk Blissful Bites juga memanfaatkan kekuatan media sosial dalam strategi pemasarannya melalui platform seperti Instagram dan Facebook. Brand ini menampilkan foto-foto produk yang menarik dan informatif. Kesuksesan Blissful Bites ini tidak lepas dari komitmen terhadap inovasi dan kualitas. Dengan visi yang jelas dan strategi yang efektif. Baik, selanjutnya dengan visi yang jelas dan strategi yang efektif. Baik, selanjutnya visi dan misi. Visinya itu menjadikan brand terdepan dalam industri cemilan berkualitas tinggi yang dikenal luas atas inovasi, kelezatan, dan tampilan produk yang menarik, serta menjadi pilihan utama bagi konsumen di berbagai kalangan dengan menghadirkan pengalaman kuliner yang memuaskan dan tak terlupakan. Misinya yang pertama menyediakan produk berkualitas tinggi, yang kedua inovasi dalam rasa dan penyajian, yang ketiga meningkatkan kepuasan konsumen, yang keempat promosi melalui media sosial, yang kelima membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, dan yang keenam komitmen terhadap keberlanjutan. Kalau untuk tujuannya itu yang pertama ya menjadi pemimpin pasar. Kemudian yang kedua menyediakan produk berkualitas. Yang ketiga inovasi produk. Keempat meningkatkan kepuasan konsumen. Kelima membangun komunitas konsumen. Dan yang keenam komitmen terhadap keberlanjutan. Kalau untuk manfaat sendiri itu yang pertama untuk kualitas rasa dan tekstur itu konsumen dapat menikmati cemilan yang memiliki rasa lezat dan tekstur sempurna. Kalau untuk varian yang beragam dengan berbagai varian rasa dan isi, konsumen memiliki banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan preferensi pribadi. Kemudian yang ketiga, kebersihan dan keamanan pangan. Jelas konsumen dapat merasa aman dan nyaman mengonsumsi produk Blitzful Bites ini karena proses produksi yang memperhatikan kebersihan dan standar keamanan pangan yang tinggi. Kemudian untuk visual, penyajian produk dalam bentuk roll yang menarik meningkatkan daya tarik visual membuat produk tidak hanya enak untuk disantap tetapi juga menarik untuk dilihat. Kemudian aksesibilitas melalui media sosial jelas sangat mudah. Kemudian yang keenam kontribusi positif dengan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Distribusi ini tidak hanya memberikan manfaat pada konsumen tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Iva Arifin. Selanjutnya ada data perusahaan.
Yang pertama, nama perusahaan Blissful Bites, bidang usaha kuliner, jenis produk Cokoban dan Cheese Roll, alamat perusahaan Perum Polri Hajimena, Blok E6, nomor 16, Kecamatan Atar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor telepon 0815 411 70725. Dengan memiliki data pemilik, yang pertama Nangro Al-Kausar sebagai ketua, dan Akna Tania Deka sebagai bendahara. Auri Harmuwani sebagai tim pemasaran, Ismiana Widisa Fitri sebagai tim pemasaran, Muhammad Rizky sebagai tim pemasaran, Adif Arifin sebagai tim produksi, Akbar Jati Laksono sebagai tim produksi, Muhammad Zaki Naufal sebagai tim produksi, Fitri Fianisa Bilkisti sebagai tim produksi, Mutiara Aini Rosa sebagai tim kreatif, dan Sinta Valentina sebagai tim kreatif. Memiliki konsep usaha, memiliki tampilan yang menarik serta varian rasa atau isi dari masing-masing produk tersebut. Cokoban sendiri terbuat dari pisang yang dibalut dengan adonan kulit lumpia dan diisi dengan coklat sehingga memiliki tekstur yang renyah dan lumer saat gigitan pertama. Sedangkan cheese roll sendiri terbuat dari keju yang dibuat dan digulung dengan adonan kulit lumpia menciptakan rasa yang gurih, manis, serta renyah. Penjajahan dalam bentuk roll yang menarik bisa dibuat menjadi porsi individu, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, memastikan kebersihan dan keamanan pangan dalam progres produksi. Blissful Bites memanfaatkan media sosial untuk promosi dengan menampilkan foto produk yang menarik dan menjangkau target pasar yang luas. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar merujuk pada berbagai faktor dan elemen yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam suatu pasar, yaitu mencakup segala hal yang terkait dengan konsumen, pesaing, dan lingkungan ekonomi di mana sebuah produk atau layanan dijual dan dibeli. Aspek pasar dalam kewirausahaan merujuk pada berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah produk atau layanan diterima dan diadopsi oleh konsumen. Untuk gambaran umum pasar dan sasaran pada usaha ini yaitu usaha skala kecil yang dijalankan dari awal. Usaha ini dimulai dengan menjual hasil produksi melalui media sosial. Jika usaha ini berhasil dan mencapai keuntungan yang diharapkan, maka usaha ini nantinya dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dan memiliki sebuah outlet. Untuk jenis produk yang dipasarkan berupa Choco Banana atau pisang coklat dan keju aroma. Dari ketiga bahan utama tersebut, kami memproduksi makanan berupa Choco Ban atau pisang coklat dan keju aroma. Produk ini dibuat ketika ada pesanan yang masuk, sehingga produk memiliki kualitas yang baik juga bergizi. Untuk target pasar, produk keju aroma atau cheese roll dan Choco Banana atau pisang coklat bisa dikonsumsi dan dinikmati berbagai kalangan seperti anak-anak, mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan sampai lansia karena produk yang kami hasilkan merupakan produk yang terbuat dari bahan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Untuk pesaing, saat ini tentu kami sudah memiliki banyak pesaing karena banyak pedagang kue yang memang sudah banyak dikenal baik secara online maupun pedagang yang sudah memiliki outlet. Namun, pengaruh pesaing terhadap penjualan keju aroma ini sedikit berpengaruh karena pesaing sudah terlebih dahulu berjualan dan sudah memiliki outlet sehingga lebih mudah untuk menarik pembeli. Untuk sasaran pembelinya itu mencakup para penikmat camilan manis dan dari berbagai kalangan seperti anak-anak, mahasiswa, pegawai kantor, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian ada diferensiasi. Strategi diferensiasi yang kami lakukan untuk produk yang kami jual adalah diferensiasi yang mencakup pada tampilan kemasan seperti pembuatan logo, nama yang unik, serta tampilan produk yang menarik dan bahan-bahan berkualitas yang kami gunakan. Selanjutnya ada strategi STP, segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentation yang pertama ada demografis, yaitu dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel, yaitu usia, jenis kelamin, besarnya pendapatan keluarga, ras, pendidikan, dan pekerjaan.
dan umur. Kemudian ada targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting itu digunakan untuk membidik kelompok konsumen mana yang akan dimasukkan dalam strategi target market. Kemudian ada positioning, yaitu pada posisi pasar cokoban atau pisang coklat dan keju aroma ini merupakan makanan yang terbuat dari bahan berkualitas, bergizi, dan dibuat tanpa bahan pengawet maupun bahan kimia lainnya. Sehingga memiliki inovasi dari segi kemasan seperti logo, nama produk yang unik, hingga dapat menarik perhatian konsumen. Selanjutnya yaitu Selanjutnya ada promosi. Promosi yang kami lakukan melalui penyebaran brosur di berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lainnya, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada para konsumen untuk mengetahui produk kami dengan lebih baik. Kami menawarkan harga yang sangat terjangkau agar dapat memikat minat para konsumen, dan kami berkomitmen untuk menyediakan kualitas terbaik dalam setiap produk kami. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Untuk pengembangan produk ini, fokus kami terutama akan ditempatkan pada inovasi dalam penyajian. Kami percaya bahwa dengan memperkenalkan produk bervariasi, kami dapat menarik minat para konsumen dengan beragam pilihan yang kami tawarkan. Kami berkomitmen untuk tetap menjaga harga tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas produk, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Berikut merupakan langkah-langkah promosi. Yang pertama, kami akan memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen sebagai upaya awal dalam meningkatkan daya tarik produk kami. Langkah ini diambil untuk memperluas basis pelanggan dan mempertahankan hubungan dengan konsumen yang telah ada. Yang kedua, kami terus melakukan penelitian pasar dan pengembangan produk untuk memastikan relevansi dan daya saing produk kami di pasaran. Umpan balik dari pelanggan akan menjadi landasan untuk perubahan dan peningkatan produk. Yang ketiga, kami percaya bahwa konsistensi adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Dengan mempertahankan kualitas tinggi dan rasa yang autentik, kami bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memperkuat posisi kami di pasar. Berikut ini merupakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Yang pertama, produk kami dikenal dengan cita rasa yang enak. Ini memberikan daya tarik yang kuat bagi pelanggan yang mencari pengalaman kuliner. Yang kedua, kami memiliki reputasi yang baik dalam menjaga standar kualitas yang tinggi dalam produk kami. Ini memberikan kami keunggulan kompetitif dalam pasar yang penuh dengan berbagai produk serupa. Yang ketiga, meluncurkan program harga terjangkau sebagai strategi awal adalah keputusan cerdas yang dapat membantu kami menarik lebih banyak pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang kedua yaitu kelemahan. Yang pertama, meskipun memiliki satu cita rasa, tergantung yang terlalu besar pada cita rasa tertentu dapat membatasi daya jual produk kami di pasar yang lebih luas. Yang kedua, bisnis kami mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya seperti dana untuk inovasi produk atau promosi yang lebih besar. Yang ketiga, dalam pasar yang kompetitif, risiko persaing yang ketat dapat menjadi tantangan terutama jika pesaing menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah atau dengan strategi promosi yang lebih agresif. Yang ketiga yaitu peluang. Ada peluang untuk mengembangkan lebih banyak varian produk atau memperluas produk kami untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Penggunaan platform media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperluas jangkauan kami dan membangun hubungan dengan pelanggan baru. Yang keempat yaitu ancaman. Yang pertama, persaingan yang kuat dari pesaing yang telah mapan atau dari produk pengganti dapat mengancam pangsa pasar kami. Yang kedua, perubahan tren atau preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk kami jika kami tidak responsif terhadap perubahan tersebut. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang tidak stabil, termasuk kenaikan harga bahan baku atau fluktuasi nilai tukar, dapat mempengaruhi biaya produksi kami dan harga jual produk kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisa 4P,
Yang pertama itu ada produk Snack Crunch Blissful Bites merupakan cemilan yang cocok dikonsumsi untuk penggemar cemilan yang manis dan cemilan yang asin. Karena varian yang disediakan memiliki dua varian, yaitu Chocoban sebagai cemilan manis dan cheese roll sebagai cemilan asin. Dalam pengolahan produk snack Crunch Blissful Bites, bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi untuk menarik minat pembeli. Produk snack kami dikemas dan disajikan dengan menarik, praktis, dan siap disantap. Yang kedua, harga jual atau price. Harga jual untuk produk Snack Crunch Blissful Bites disesuaikan dengan harga para pesaing dengan harga 10.000 untuk satu kotak Chocoban yang berisi 5 buah dan satu kotak cheese roll yang berisi 6 buah. Tampilan kemasan dan penyajian yang menarik dengan rasa yang lezat. Snack Crunch Blissful Bites dapat menarik konsumen dengan cemilan untuk teman santai. Selanjutnya, terdapat promosi. Itu produk Snack Crunch Blissful Bites tidak mengadakan promosi pada penjualan produk cemilan ini. Tidak dilakukannya promosi pada penjualan produk ini dikarenakan satu dan lain hal. Salah satunya adalah tidak dilakukan promosi karena keterbatasan waktu yang dimana saat ini Snack Crunch Blissful Bites memiliki prioritas lain yang lebih penting, yaitu pengembangan produk atau pengembangan pasar. Yang keempat, terdapat sistem pemasaran dan distribusi atau place. Tempat yang digunakan untuk memproduksi Snack Crunch Blissful Bites merupakan salah satu dari anggota pemilik usaha ini dengan lokasi yang strategis, di mana dekat dengan Universitas Lampung dan rumah pelanggan. Selanjutnya, distribusi. Tempat penjualan Snack Crunch Blissful Bites berada di tempat yang strategis dengan jumlah penduduk yang padat di sekitar tempat penjualan dan juga dekat dengan kampus, sekolah, dan banyak tempat kos karena salah satu target penjualan produk Snack Crunch Blissful Bites yaitu kalangan anak-anak, remaja, sampai orang tua. Karena tempat penjualan yang strategis, maka akan berpengaruh pada menambahnya pelanggan yang suka mencoba hal-hal baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Aspek terima kasih kepada Auri yang telah memberikan kesempatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari aspek produksi. Yang pertama ada deskripsi produk. Snack Blissful Bites adalah produk jajanan snack yang menawarkan tampilan yang unik, menarik, dan kekinian, dengan dua varian produk istimewa yang akan memanjakan lidah Anda. Produk ini terdiri atas dua produk, yang pertama ada Chocoban, coklat banana pisang coklat, dan cheese roll keju. Dalam tampilan yang menarik dan rasa yang enak dan renyah, membuatnya cocok untuk dinikmati sendiri maupun dijadikan makanan bersama teman dan keluarga. Chocoban merupakan snack yang menggoda dengan balutan kulit lumpia renyah berlapis coklat lumer mengkilap yang menutupi potongan buah pisang segar di dalamnya. Bentuknya yang elegan dan berukuran pas untuk satu gigitan menambah kelezatan dan daya tariknya. Cheese roll merupakan snack yang memikat dengan balutan kulit lumpia renyah berbentuk spiral dan taburan gula di atasnya serta potongan keju segar yang lumer ketika dalam satu gigitan. Warna kemasan dari snack yang digoreng dengan sempurna menambah kelezatan dan daya tariknya. Snack Blissful Bites menggabungkan kreativitas dan rasa yang autentik, menjadikannya pilihan snack yang sempurna untuk semua kesempatan, serta dapat dihidangkan selagi hangat bersama secangkir teh atau satu gelas coklat panas, membuat Snack Blissful Bites menjadi sasaran dessert atau makanan snack pengantar yang pas untuk disantap. Ya, next. Dari produknya sendiri kan terdiri dari dua produk. Yang pertama itu Chocoban dengan penampilan snack berbentuk kulit lumpia dengan lapisan coklat yang mengkilap di luar dan lumer di bagian dalam. Terdapat potongan pisang segar yang dibalut dengan coklat cair dan lapisan adonan lumpia yang renyah. Dengan rasa kombinasi manis, pisang dengan coklat yang kaya memberikan sensasi rasa yang sempurna di setiap gigitan. Steak ini sangat cocok untuk pecinta coklat dan buah pisang. Keunikannya adalah menawarkan pengalaman jajanan snack yang berbeda dengan tekstur lembut dan renyah dengan rasa manis dan segar perpaduan yang seimbang antara buah pisang dan coklat. Yang kedua itu ada cheese roll dengan tampilan spiral dengan taburan gula yang menggoda di atasnya dengan isian dalam potongan keju segar berkualitas. Warna kemasan dari kulit lumpia yang digoreng sempurna membuat tampak sangat lezat dan renyah. Dengan rasa yang gurih, keju meleleh di dalam lapisan step roll memberikan kelezatan yang tak tertandingi. Perpaduannya antara lumpia renyah dan kejunya yang lembut serta lumer ketika dikunyah sangat memuaskan dan memanjakan lidah.
Dengan keunikan, cheese roll menghadirkan sensasi rasa keju dan gula yang intens dan lumer, cocok untuk cinta keju yang mencari pengalaman dan sensasi baru dalam menikmati snack. Next. Ya, berikut ini dari produk kami. Yang pertama itu ada cheese roll dengan tampilan seperti yang dijelaskan, kemudian juga chocoban, coklat banana, dan yang terakhir ada dokumentasi setelah produk yang kami kemas untuk dijual belikan. Baik, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akbar Jati Laksono. Baik, untuk kualitas produk sendiri, ini mempersembahkan 2 varian snack berkualitas yang terbuat dari bahan-bahan alam yang segar, sehat, dan bergizi tanpa pengawet. Yang pertama, cocoban atau pisang coklat. Menggunakan bahan-bahan berkualitas dibuat dari buah pisang segar, pilihan, dan coklat premium yang dipilih dengan cermat untuk memastikan cita rasa yang optimal. Tanpa pengawet, produk kami tidak menggunakan pengawet apapun dalam proses pembuatan cocoban ini, sehingga konsumen dapat menikmati rasa alami buah pisang dan coklat, serta manfaat gizi dan bahan-bahan tersebut. Proses pembuatan yang alami. Setiap snack cocoban diproses dengan metode yang menjaga kesegaran dan rasa alami dari pisang tersebut, memberikan Anda pengalaman makan yang autentik dan sehat. Yang kedua, produk cheese roll. Bahan-bahan dan kualitasnya terbuat dari lumpia berkualitas tinggi, gula murni, dan keju segar asli dan yang bercita rasa. Kami memastikan semua bahan yang digunakan adalah yang terbaik dan menghasilkan roll keju yang gurih dan lezat. Next. Untuk komposisi produk. Yang pertama, untuk pembuatan dari cocoban sendiri diperlukannya 2 sisir buah pisang kepok matang, 1 bungkus kulit lumpia, 1 bungkus coklat mesis, kental manis secukupnya, 2 sendok makan terigu, 5 sendok makan air, dan yang terakhir minyak untuk menggoreng cheese roll cocoban tersebut. Selanjutnya, komposisi dari cheese roll. Yang pertama, kita memerlukan 1 bungkus keju cheddar, 6 sendok makan gula putih, 1 bungkus kulit lumpia, 1 sendok makan terigu, 3 sendok makan air, 1 bungkus coklat cair, dan yang terakhir minyak untuk menggoreng cheese roll. Next. Nah, ini terdapat foto bahan-bahan yang sangat berkualitas tinggi. Next. Untuk cara membuat cocoban sendiri, yang pertama, ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian lapis mesisnya. Setelah itu, tuangkan kental manis secukupnya. Tahap kedua, selanjutnya, lipat kulit lumpia seperti menggulung risoles, kemudian beri perekat dengan larutan tepung terigu agar tidak bocor. Lakukan ini sampai habis. Panaskan minyak di wajan dan goreng pisang coklat dengan minyak panas. Hingga kecoklatan, angkat dan tiriskan. Kemudian sajikan selagi hangat. Selanjutnya cara membuat cheese roll. Yang pertama, potong-potong keju memanjang dan tipis seperti sumpit. Yang kedua, campur terigu dan air untuk mengelem kulit lumpia. Setelah itu gulung. Selanjutnya siapkan selembar kulit lumpia, simpan potong keju, lalu taburkan setengah sendok gula putih, kemudian gulung dan tutup dengan lem terigu. Lakukan hingga selesai. Yang terakhir, panaskan minyak dengan api kecil, goreng hingga kuning keemasan, angkat dan cheese roll pun siap untuk dinikmati. Next. Kemudian yaitu pengemasan produk menjadi poin penting dalam menciptakan suatu produk pangan. Pengemasan yang baik dan menarik dapat juga menjadi poin tambahan untuk menarik pembelian konsumen. Pengemasan pada produk cheese roll kami yaitu dengan menggunakan kemasan mika dan diberi logo produk. Kemasan mika yang kami gunakan yaitu mika berbahan
dasar plastik. Penggunaan mica digunakan karena mudah diperoleh, harganya yang terjangkau, dan penggunaannya luas, serta mudah untuk di-printing atau menempelkan label produk. Kemasan ini digunakan untuk melindungi produk dalam pendistribusian, mencegah kontaminasi dari luar. Setelah itu ada aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini sebesar 217.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha penjualan Cokoban dan cheese roll adalah sebesar 217.000. Harga jual per unit per bungkus setiap produk adalah 10.000 dan cheese roll pun 10.000. Kemudian ada analisis R atau C. Total biaya produksi sebesar 217.000, total pendapatan dengan rumus harga jual per unit dikali produk terjual sejumlah 340.000, kemudian keuntungan total pendapatan dikurang total biaya produksi sebesar 123.000, kemudian perhitungan R atau C dengan total pendapatan dibagi total biaya produksi sebesar 1,57. Maka usaha penjualan Cokoban dan cheese roll menguntungkan jika nilai R atau C lebih dari 1. Next. Itu ada ROI, yaitu keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100%. Hasilnya 56,68%. Proyeksi rugi laba dalam 2 minggu produksi usaha dapat dilihat di bawah ini. Total pendapatan yaitu 340.000, biaya produksinya 217.000. Dengan hasil laba, pendapatan dikurang biaya produksi itu sebesar 123.000. Aspek organisasi dan manajemen. Risiko atau hambatan. Kami tidak mempunyai peluang bisnis saja, namun juga risiko-risiko yang harus kami hadapi dan dicari solusinya. Risiko yang mungkin kita hadapi adalah, yang pertama adalah persaingan. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak produk pangan yang berbahan dasar asli maupun modifikasi, dan banyak juga konsumen yang tertarik dengan produk tersebut, serta pesaing yang mungkin meniru produk mentah kami. Yang kedua ada daya tahan produk. Produk snack Crunch Blissful Bits tidak bersifat tahan lama. Produk ini hanya bertahan sekitar 2 hari di suhu ruang dan 3 hari di dalam kulkas. Produk yang kami hasilkan ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka dari itu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Tindakan alternatif. Upaya yang dapat kami lakukan untuk mengatasi tindakan dan resiko serta hambatan tersebut yaitu persaingan. Upaya yang dilakukan kami untuk membangkitkan minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara terus-menerus dan memproduksi produk dengan tampilan yang menarik dan rasa yang beragam sesuai permintaan pasar. Selain itu, jika produk ini berhasil, Anda akan menggunakan hak cipta dari produk yang diproduksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Aini Rosa. Kesimpulan, Blissful Bites ini telah meraih kesuksesan berkat komitmen terhadap inovasi, kualitas produk, dan interaksi aktif dengan konsumen melalui media sosial, dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, keberlanjutan bisnis, dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Dengan visi dan misi yang jelas, Blissful Bites
berambisi menjadi merek terdepan dalam industri camilan berkualitas tinggi dengan produk yang inovatif, lezat, dan menarik. Melalui strategi pemasaran yang efektif, komitmen terhadap keberlanjutan, serta fokus pada kepuasan konsumen, perusahaan ini berhasil membangun reputasi baik dan mendapatkan loyalitas pelanggan. Berikut adalah lampiran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ara dan teman-teman semua yang telah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Saya mewakili teman-teman yang lainnya, mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu pada saat presentasi maupun di luar presentasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.